Assalamualaikum, Bu. Ya, oh Rara, silakan masuk. Iya, Bu, makasih. Ayo Rara, silakan duduk. Baik, Bu, terima kasih. Oh iya Rara, sebelumnya tumben Rara mau kesini, ada apa? Iya, Bu, jadi saya ini sebenarnya mau curhat sama Ibu. Oh, kalau ibu boleh tahu mau curhat apa ya? Jadi gini, Bu, saya ini akhir-akhir ini di sekolah tuh kadang merasa stres karena pelajaran. Oh begitu, ya udah. Sebelum kita masuk ke curhatan Rara, ibu ada beberapa asas yang ingin ibu sampaikan. Baik, Bu. Rara, sebelum mengarah ke pembicaraan selanjutnya, ibu ingin menjelaskan tentang asas-asas yang dimana pertama ada asas kerahasiaan. Di situ ibu menjamin kerahasiaan Rara tentang yang ingin Rara curhatkan kepada ibu. Nah, yang kedua di situ ada kode etik, dimana di situ Rara berhak mengikuti apa kata saya. Terus Rara berhak bertanya apabila Rara tidak paham atas apa yang ibu sampaikan. Ya Rara, sebelumnya ibu ingin menjelaskan bahwa di sini ibu menyediakan waktu 1 kali 45 menit setiap kali pertemuan. Nah, kalau nanti kita sudah sepakat dengan yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, kita ada 5 kali pertemuan. Dalam 5 kali pertemuan itu waktunya 1 kali 45 menit. Nah, apakah Rara setuju? Saya setuju, Bu. Baik, kalau Rara sudah setuju, kita bisa menjalankan proses selanjutnya. Ya Rara, terima kasih atas ketersediaannya. Di sini tadi Rara ingin bercerita. Rara bisa mulai ingin menceritakan apa? Jadi begini, Bu, saya dalam sekolah ini sering banget mengalami stres karena pelajaran. Karena pelajaran yang didapat tuh sangat banyak, dengan tugas-tugas yang diberi juga sangat banyak, dan tugasnya itu waktu pengumpulannya semuanya mepet, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Ya, ibu paham. Apakah tugas itu tiap hari selalu menumpuk? Iya, Bu, tugas itu setiap hari pasti ada, sehari bahkan bisa sampai 2 atau 3 tugas, dan setiap hari terus seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, maaf, tugas seperti apa yang membuat Rara merasa stres dalam belajar? Contohnya itu tugas yang pakai rumus-rumus seperti matematika, fisika, kimia. Apakah pernah Rara saat ada harinya kalau tugas itu berbarengan datangnya, misalnya tugasnya besok sama-sama dikumpul seperti itu? Pernah, Bu, bahkan sering, makanya saya stres dalam pelajaran. Oh, gitu ya Rara. Oh baik, berarti Rara mengalami stresnya karena padatnya pembelajaran, banyaknya tugas dari guru-guru. Seperti yang kata Rara katakan, bahwa Rara susah memahami dengan tugas-tugas yang banyak rumus, seperti itu. Halo Rara, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Kemarin kita sudah janjian ya, bahwa kita akan ketemu lagi di konseling kedua. Nah, di sini dimana seperti kemarin yang ibu jelaskan bahwa kita memiliki waktu hanya 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Apakah Rara masih ingat? Masih, Bu. Apakah Rara sudah siap untuk bercerita lagi? Saya sudah siap untuk menceritakan masalah saya, Bu. Ya baik Rara. Ya Rara, jadi gimana tentang permasalahan stres dalam belajarnya? Jadi begini, Bu, kadang saya suka nggak fokus saat menerima pelajaran, dan karena nggak fokus itu membuat saya cemas, takut kalau saya tidak bisa mendapatkan nilai di atas rata-rata. Oh, seperti itu ya Rara. Iya, Bu. Oh iya Rara, ibu sangat memahami bagaimana perasaan Rara, permasalahan Rara yang Rara hadapi tentang stres dalam belajar ini. Kalau ibu boleh tahu, maaf, Rara pernah tidak mengalami permasalahan yang membuat Rara sangat stres dalam belajar? Misalnya Rara mempunyai, karena Rara banyak beban belajar yang setiap hari padat, nah seperti itu.
Pernah Bu, bahkan saya sangat sering mengalami stres ini. Contohnya aja kemarin saya mendapatkan tugas 3 sekaligus dengan waktu pengumpulan yang sama. Bahkan tugasnya itu semuanya rumus-rumus yang seperti saya bilang kemarin yang saya sedikit kurang paham. Itu sangat-sangat membuat saya stres Bu. Terus bisa contohnya tugas seperti apa ya yang dimaksud oleh Rara? Kemarin saat saya sekolah, saya mendapatkan 3 tugas seperti matematika, fisika, dan kimia, dan besok harus dikumpulkan semuanya, Bu. Oh iya, paham Rara. Baik Rara, sebelum kita melanjutkan pembicaraan selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan teknik, yaitu tekniknya itu tekniknya itu namanya self interaction, dimana di situ mencoba mengendalikan pikiran Rara yang negatif tadi tentang stres dalam belajar diubah menjadi pemikiran yang lebih positif. Seperti itu, apakah Rara paham? Baik Bu, paham. Kesepakatan kita sebelumnya bahwa jam kita sudah berakhir sampai di sini karena setiap kali pertemuan hanya mempunyai 45 menit. Jadi sebelum mengakhiri, Ibu ingin menanyakan apa yang Rara dapat setelah Rara melakukan konseling ini. Jadi setelah saya melakukan konseling ini, saya merasa jauh lebih tenang karena saya sudah curhat apa permasalahan saya kepada Ibu. Oh iya, baik, terima kasih Rara. Ibu juga ingin menyampaikan bahwa Ibu merasa sangat senang Rara sudah mempercayai Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya seperti biasa nanti kita atur jadwal lagi ya Rara. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga Rara. Halo Rara, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Rara hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh Ibu tahu, gimana perkembangan tentang permasalahan stres dalam belajarnya? Masih sama Bu, kadang saya masih suka stres dengan tugas-tugas dan pembelajaran yang didapat. Masih cemas, takut kalau saya tidak bisa mendapatkan nilai di atas rata-rata seperti teman-teman saya yang lain. Oh iya Rara. Iya Rara, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, di sini Ibu mencoba memahami permasalahan Rara bahwa Rara di sini merasa bahwa Rara itu memiliki ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas, mendapatkan nilai yang bagus. Itu menurut Rara itu pemikiran yang membuat Rara terus-menerus membuat Rara stres seperti itu. Iya benar Bu. Oh ya, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang teknik yang kemarin Ibu sampaikan bahwa teknik self interaction ini untuk mengubahkan pola pikir Rara menjadi lebih positif, menghilangkan pikiran negatif Rara tentang belajar terutamanya. Apakah di sini Rara sudah bersedia atau Rara sudah memahami? Saya sudah paham Bu, terima kasih. Ya, kita lanjut ya Rara. Baik Bu. Jadi Rara, sebelumnya Ibu ingin memberitahukan bahwa pemikiran-pemikiran yang negatif seperti Rara katakan bahwa Rara itu merasa tidak pantas atau tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus dari rata-rata seperti teman-teman Rara, itu membuat Rara menjadi pemikiran yang negatif yang terus-menerus membuat Rara menjadi stres dalam belajar. Seperti itu kan Rara? Iya Bu. Menurut Ibu, dengan teknik self interaction tadi Rara bisa menghilangkan pemikiran negatif tentang stres dalam belajar tadi. Jadi misalnya seperti Rara tadi kan Rara bilang kalau Rara itu tidak bisa mendapatkan nilai yang tinggi di atas rata-rata seperti itu, bisa Rara hilangkan. Rara coba alih kata-katanya dengan misalnya saya pasti bisa mendapatkan nilai yang di atas rata-rata, yang penting saya sudah berusaha dan mencoba, seperti itu Rara. Dan terus mungkin Rara bisa mengubahnya dengan kata-kata lain yang bisa memotivasi Rara. Seperti itu, mungkin misalnya kayak Rara, saya harus bisa
agar saya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa membanggakan kedua orang tua saya, seperti itu. Oh iya Bu, jadi kalau saya lagi stres, lagi pusing dengan pembelajaran dan tugas-tugas, Ya. mungkin saya bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya dengan menguatkan diri saya dengan kata-kata motivasi pada diri saya kalau saya juga bisa seperti yang lainnya, seperti itu ya Bu. Iya, contohnya seperti itu Rara. Kan karena pemikiran yang negatif tadi membuat Rara stres dalam belajar ya. Rara coba ganti pemikiran itu dengan kata-kata yang positif yang memotivasi Rara. Jadi sampai situ, apakah ada yang ditanyakan lagi Rara? Saya rasa sudah cukup paham Bu. Apakah Rara bisa menyimpulkan tentang pertemuan kita hari ini? Ya, saya bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini yaitu untuk menghilangkan stres saya seperti yang Ibu katakan, bisa dengan menghilangkan pikiran negatif yang ada di pikiran saya dengan kata-kata yang lebih positif yang bisa menguatkan diri saya dan memunculkan pikiran yang lebih positif dalam diri saya. Oh, baik Rara. Alhamdulillah kalau Rara bisa menyimpulkan, sudah bisa memahami maksud dan tujuan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya Rara. Yuk. Baik Rara, sebelum kita akhiri karena waktunya hampir mau habis. Nah, Ibu di sini memiliki tugas untuk Rara agar Rara bisa mempraktekkan di nanti pas Rara merasa cemas, merasa pikiran negatif Rara itu datang, coba Rara praktekkan nanti dengan diganti pemikirannya dengan pemikiran yang positif, yang motivasi, yang seperti menurut Rara motivasi itu sangat bisa menghilangkan pemikiran negatif Rara. Baik Bu, saya akan mencobanya. Nanti kita coba ketemu lagi, melihat perkembangan bagaimana, apakah Rara sudah melakukannya atau belum. Nah, sampai sini Ibu akhiri dulu. Salah hilap mohon maaf ya Rara. Nanti kita janjian lagi. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama Rara. Ya Rara, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Akhirnya kita masih bisa bertemu kembali lagi ya Rara. Karena kita sudah janjian sebelumnya dan seperti sudah yang Ibu jelaskan kemarin bahwa kita memiliki waktu hanya 45 menit. Apakah di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya, terima kasih Rara. Jadi gimana Rara dengan teknik yang Ibu berikan kemarin? Apakah sudah Rara jalani sebelumnya? Saya sudah mencoba melakukan apa yang disuruh Ibu kemarin. Ya alhamdulillah ya Rara. Apakah Ibu bisa melihat bagaimana contoh Rara memberikan motivasi kepada diri Rara? Jadi kalau saya lagi stres, misalnya ada tugas, cemas, saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa ayo Ra, kamu bisa untuk membanggakan kedua orang tua kamu dengan mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Alhamdulillah ya Rara. Kalau begitu berarti kan Rara sudah memahami, sudah mencoba agar stres dalam belajar Rara itu bisa teratasi, meskipun yang pasti masih stres, tapi bisa Rara kendalikan seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Apakah Rara dapat mengevaluasi tentang konseling ini? Ya bisa Bu, contohnya aja kemarin kan saya ada mendapatkan PR matematika dan PR-nya tuh sulit, sangat susah untuk dikerjakan dan saya hampir stres lagi, tapi saya memotivasi diri saya sendiri lagi dengan kata-kata positif seperti Ibu yang harus bisa membanggakan kedua orang tua dengan nilai yang bagus seperti itu. Apakah menurut Rara itu dapat membantu Rara? Ya dapat membantu Bu, karena saat saya memotivasi diri saya seperti itu, saya jauh lebih tenang untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya baik. Alhamdulillah ya Rara. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau misalnya merasa stres, cobalah ganti kata-kata negatif. Mungkin yang kata-kata negatif itu kan bisa menyebabkan kita stres, ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Nah, sebelum itu terima kasih banyak Rara sudah mempercayai Ibu sebelumnya.
Sebelum kita mengakhiri ini karena waktunya hampir habis, Ibu ingin memberikan tugas kepada Rara, tidak jauh seperti yang kemarin, tapi Rara ini lakukan di keseharian Rara. Misalnya ada masalah-masalah apa yang membuat Rara stres selain di sekolah, misalnya seperti itu. Apakah Rara paham? Baik Bu, saya paham. Ya, alhamdulillah. Nanti kita coba atur lagi kembali pertemuan kita selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih banyak Rara. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan lagi Rara? Tidak ada Bu, terima kasih untuk waktu Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Rara. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa ketemu lagi ya Rara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana peningkatan apa? Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan bagaimana peningkatan Rara setelah melakukan proses konseling individual menggunakan teknik self interaction. Apakah ada peningkatan tentang pembelajaran Rara? Setelah konseling individual dan teknik self instruction, saya jauh merasa lebih percaya diri dan dapat memotivasi diri saya sendiri bahwa saya juga bisa untuk mendapatkan nilai yang bagus, mengerjakan tugas-tugas dengan tepat, dan pokoknya saya lebih bisa memotivasi diri saya sendiri. Alhamdulillah banget ya Rara, akhirnya Rara bisa mendapatkan pencapaian dalam pembelajaran Rara. Bisa menghilangkan stres dan belajar Rara dengan cara menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Contohnya ya Rara, Ibu ingin menanyakan bagaimana tugas yang Ibu berikan kemarin, tentang apa teknik yang sudah Ibu berikan tadi sudah Rara jalankan atau belum di keseharian Rara, seperti itu. Saya sudah menjalankannya di kehidupan sehari-hari saya. Contohnya kemarin saya saat ada masalah di rumah, saya mengalami stres dan saya mencoba untuk lebih berpikiran positif agar menghilangkan stres yang muncul itu Bu. Baik, terima kasih Rara sudah mencoba dan sudah berusaha untuk menjalankan keseharian Rara dengan lebih percaya diri dan bisa memotivasi diri Rara. Ya Rara, karena Rara sudah melakukan teknik self interaction dalam keseharian Rara, Ibu sangat berharap bahwa Rara bisa menjalankan itu nanti untuk kedepannya, supaya Rara bisa lebih meningkatkan prestasi belajar Rara, bisa meningkatkan nilai-nilai yang baik untuk Rara kedepannya agar Rara menjadi orang yang sukses dan tidak stres dalam belajar, bisa nyaman di dalam pembelajaran baik di luar ataupun di sekolah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ingat hari ini hari terakhir kita bertemu karena pertemuan yang kita jadikan hanya 5 kali pertemuan. Saya harap Rara bisa terus menerapkan untuk menghilangkan stres dalam belajar Rara dalam keseharian kehidupan Rara. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya, menghilangkan pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita stres, seperti itu. Apakah di sini ada yang ditanyakan Rara? Tidak ada Bu, saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih banyak. Kita mengakhiri pertemuan kita yang terakhir ini Rara. Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan dan kesan Rara setelah mengikuti proses konseling ini. Yang pasti saya sangat senang karena saya dapat bercerita kepada Ibu tentang apa masalah saya, dan karena setelah saya bercerita saya dapat meningkatkan kepercayaan diri saya, memotivasi diri saya sendiri, dan itu sangat membantu untuk kehidupan saya sehari-hari dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Rara atas kesempatan dan atas keinginan Rara sudah ingin berbagi cerita kepada Ibu, sudah mempercayakan Ibu. Ibu sangat berterima kasih bahwa Rara sudah tidak sungkan lagi untuk bercerita, untuk berbagi
dan Rara juga sekarang alhamdulillah sudah bisa menghilangkan stres Rara sedikit demi sedikit dengan cara yang tadi sudah kita bicarakan. Karena ini waktunya sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Rara. Semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu lagi, bisa bercerita lagi. Sampai di sini, salah hilap, mohon maaf atas kata atau ucapan yang Ibu tidak sengaja. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Terima kasih Rara.